Perkenalkan, nama saya Eldi Prima Bangun, asal dari Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Saya dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya sektor pertanian dalam agribisnis. Menurut Kartono, peranan agribisnis dalam perekonomian nasional dapat diukur berbagai indikator yang terdiri dari kontribusi pembentukan GDP. GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Yang kedua, kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, kontribusi dalam perdagangan internasional. Yang keempat, kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang kelima, kontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Yang keenam, kontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup. Yang ketujuh, kontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan. Peranan agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor agribisnis pada tahun 2020 sebesar 29,76% atau 23 juta orang tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengembangan agribisnis mampu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha. Karena agribisnis dalam perdagangan internasional. Peningkat ekspor produk agribisnis tersebut bertambah yang menunjukkan bahwa agribisnis merupakan penyumbang besar dalam devisa negara dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada masa krisis ekonomi dan moneter, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Peranan agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah. Penyalahgunaan berbagai sumber daya merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sumber daya ekonomi yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah sumber daya agribisnis seperti sumber daya alam, sumber daya manusia di bidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis. Peran agribisnis dalam ketahanan pangan nasional. Pembangunan agribisnis akan menunjukkan sistem ketahanan yang akan kokoh melalui pengeneragaman sumber daya hayati di setiap daerah. Perlu dibangun suatu sistem ketahanan pangan yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya sosial. Terjadi defisit pada beberapa komoditas pangan seperti gula dan kedelai. Peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. Terjadinya kemerosotan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. 1. Membuka kesempatan ekonomi yang luas di setiap daerah sehingga akan menarik penyebaran. 2. Penduduk berkebun yang efektif dalam mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, pembangunan agribisnis menghasilkan produk yang biodegradable yang dapat mengurangi produk kimia. Kontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional yang apakah pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat. Banyak faktor yang memiliki oleh sebagian besar rakyat adalah sumber daya lahan, flora dan fauna, serta sumber daya manusia. Kedudukan agribisnis dalam perekonomian nasional. Alasan agribisnis melakukan kedudukan pentingnya dalam perekonomian nasional. 1. Aktivitas agribisnis untuk menghasilkan pangan akan selalu ada selama manusia masih butuh makanan. Yang kedua, usaha ekonomi yang sangat defisit. Dan yang ketiga, mempunyai kaitan usaha ke depan dan ke belakang. Hal tersebut perlu didukung oleh strategi pertanian tangguh. Pertanian pembinanya dan lembaganya harus ditangguh kondisi lainnya. Mendukung keberhasilan pembangunan pertanian tersebut adalah karena kondisi agroklimat. Potensi agribisnis Indonesia sebagai negara agraris dengan sumber dasar yang cukup besar, potensi seperti keragaman iklim, keragaman hayati, potensi lahan dan perairan yang luas, sumber daya manusia, dan kemampuan pengelolaan sumber daya merupakan peluang pasar yang cukup besar baik domestik maupun internasional yang semakin terbuka dengan meluasnya liberasi perdagangan dunia. Apa bedanya agribisnis dan bisnis lain? Proses produksi atau produk primer bersifat biologikal
dan sangat beruntung pada alam. Pada bisnis lainnya, proses produksinya bukan biologikal, melainkan fisikal dan kimikal, sehingga cara manajemen agribisnis menjadi berbeda. Kontinuitas pasokan produk bersifat musiman dalam agribisnis dan produksi yang tidak mungkin di pasar secara kontinu. Dalam satuan waktu yang pendek atau per hari atau per minggu, pemasukan bersifat musiman. Sebagai besar produk buah-buahan termasuk dalam kategori ini. Ciri ini mengandung implikasi bahwa kurva suplai jangka pendek dari kebanyakan produk-produk musiman sangat inelastik atau bahkan tegak lurus. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Salam agribisnis.